Saya pikir Habib itu salah satu salah satu figur ya. Tapi kalau saya lihat lebih dari itu ya. Dia memang tidak senang umat Islam ini dalam arti kata ya, quote unquote ya, yang benar-benar concern ya menjaga keutuhan NKRI ini bisa dekat dengan pemerintah gitu loh ya. Otomatis karena itu darah itu sudah mengalir dari semenjak saya dilahirkan. Jadi ya nggak akan bisa berhenti seperti Habib Rizik. Jangan diharap bisa berhenti, nggak mungkin. Setiap hari kerjanya menghujat orang, memaki orang, menjelekkan agama segala. Bayangin ngaku Islam, ngejelekin Islam terus nggak berhenti. Kalau tidak, ini komunis kalau saya bilang. Pasti komunis, nggak mungkin. Itu kan gaya-gaya komunis tahun 60-an sekian. Tapi waktu 2017 itu jelas-jelas Pak Jokowi menugaskan Pak Wiranto evaluasi, diskusi, tindak lanjut permasalahan ini semua. Tapi ya lagi-lagi. Waktu itu dibicarakan apa? Banyak hal lah ya. Yang menjadi main concern Ustadz apa? Saat itu kasus Ahok. Terus kan 2018 sudah selesai. Iya, terus kriminalisasi terhadap Habib Rizik. Iya, kenapa saya bilang kriminalisasi? Jadi beberapa kali ada acara-acara khusus, ya, acara semi kenegaraan, termasuk waktu Raja Salman datang berkunjung ke DPR itu nama Habib itu sudah masuk di list sebagai tamu, tiba-tiba dicoret, last minute dicoret, begitulah. Itulah banyaklah terjadi kebuntuan gitu. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang memang ingin menjauhkan Habib dari istana, kira-kira begitu. Saya pikir Habib itu salah satu salah satu figur ya. Tapi kalau saya lihat lebih dari itu ya. Dia memang tidak senang umat Islam ini dalam arti kata ya, quote unquote ya, yang benar-benar concern ya menjaga keutuhan NKRI ini bisa dekat dengan pemerintah gitu loh ya. Jadi memang selalu diciptakan ya, contohnya seperti sekarang kan. Buzzer di ternak ya kan. Bagaimana sekarang kita mau bilang mau anteng peternakan buzzer tuh pusatnya di mana? Saya pikir semua mereka punya sarang-sarang ya. Iya, jadi bukan rahasia sebenarnya. Sudah banyak orang lihat gitu. Keluar masuknya di mana gitu. Luar biasa Ustaz. Saya nanya yang paling nggak mutu pun dijawab dengan serius juga. Habis kaget. Satu saat saya kok ini masuk ke sini. Saya amati ini ternyata ini rupanya di sini sangkarnya ini. Boleh minum Mas? Boleh dong. Saya boleh menuangkan teh lagi, Ustaz. Aduh, terima kasih. Ustaz rupanya tidak minum teh, tapi saya minum teh, Ustaz. Nggak apa-apa. Ya? Gitu. Oke, sekarang ya, kondisi kan sudah seperti ini, Ustaz. Apa yang ingin Ustaz harapkan atau apalah ya dalam sisa pemerintahan Presiden Jokowi ini? Jadi apa yang sebenarnya yang mau diharapkan, mau yang dikerjakan, mau apalah judulnya begitu? Iya, kalau saya lihat kan begini ya, kalau kita ini hanya cuman bisa mengkritisi, memprotes dan lain sebagainya kan juga tidak fair ya. Nah, kita juga pingin dalam arti kata apa yang kita suarakan, ya kan, yang jelas-jelas itu adalah perubahan. Ya, contoh misal, dengan mudahnya orang melaporkan kalangan sekitar kita. Misalnya? Jam 12 dilaporin, jam 1 sudah dipanggil. Atau kadang-kadang dicokok. Misal, harus konkret. Iya konkret, banyak. Misal siapa? Iya banyak. Contoh kayak orang anak-anak FPI. Munarman. Nah, kalau Munarman lain lagi itu kan. Itu memang udah diincar lama. Iya kan. Nah, tapi kalau laporan-laporan yang disampaikan oleh kita maupun orang lain tentang orang-orang yang tadi saya bilang di ternak,
hampir tidak pernah ada yang diproses. Jadi mereka merasa kebal hukum. Karena mereka merasa kebal hukum, terus-terusan begini. Nah, Contohnya siapa? ya banyak, ada Abu Janda, ada Denny Sergar dan lain sebagainya. Itu kan jelas-jelas Ade Armando. Oke. Iya kan? Kenapa saya mesti sebut nama? Ya ini bukan rahasia, sudah. Makanya saya kan daripada kita tutup-tutupin nama, kan orang udah tahu semua kan. Betul. Iya kan? Mereka menyerang segala orang. Kita pun, saya pun kenal juga tidak, tapi dia sebut-sebut fam saya. Contoh misal Martak loh, Martak itu kan banyak. Kalau saya hantam sergar yang lain kan pasti tersinggung. Iya. Kalau nggak ngerti, nggak paham, yang sopan. Iya. Nah, kalau mau mengkritisi, mau protes, mau apa, ya yang konstruktif lah, gitu. Karena ini kan yang kita sampaikan ini kan bab membangun negara dalam arti kata. Nah, kenapa kok kita selalu begini? Karena contoh sekarang misal masalah HIP, masalah Omnibus Law, dan masalah-masalah lain. Ini kan semua kayak dipaksakan di saat musim pandemi. Undang-undang Minerba, terus undang-undang perlindungan penggunaan dana COVID. Ini kan jadi aneh. Kok ada sesuatu yang mestinya harus diaudit dan lain sebagainya, tapi ini sudah dibuatlah peraturan-peraturan, ya kan? Iya, tapi kalau saya lihat concern GNPF Ulama itu tidak hanya soal di keumatan ya, tapi juga soal kenegaraan ya. Oh ya, otomatis. Oke. Otomatis karena itu darah itu sudah mengalir dari semenjak saya dilahirkan, jadi ya nggak akan bisa berhenti seperti Habib Rizik. Jangan diharap bisa berhenti, nggak mungkin. Nah, itulah yang tadi tidak bisa dilokalisir, hanya udahlah ulama itu ngomong saja soal keagamaan, padahal soal keagamaan dan keumatan itu seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Iya. Ini kan yang kejadian sekarang ini kan sudah mulai menyisihkan agama, menyisihkan ulama. Ya inilah yang terjadi sekarang. Tapi begini Ustadz ya, di kalangan Islam sendiri kan selalu ada kontroversi kan. Jadi yang memang berjarak dengan pemerintah ada, atau memang sengaja di-exclude ya, dikasih jarak. Tapi kan yang direkrut ke istana juga ada juga. Banyak kan ulama-ulama. Bahkan ulama-ulama yang respected, dihormati. Banyak. Artinya problemnya kan bukan di Pak Jokowi, problemnya di ulama sendiri. Ya, pertanyaan sekarang yang dimaksud ada yang punya ketokohannya jelas, namanya juga jelas. Pertanyaannya, suaranya jelas nggak? Oke. Disampaikan nggak? Itu pun pernah saya sampaikan ke Pak Jokowi dulu. Jadi waktu Pak Jokowi menyampaikan pada saya, pada kita ya saat itu, saya tidak memusuhi umat Islam. Saya kalau ke daerah selalu berkunjung ke pondok pesantren. Saya di sini sering mengundang ormas-ormas Islam. Ya saya sampaikan Pak Jokowi nggak salah, betul. Tapi yang terjadi kebuntuan komunikasi itu dengan kita-kita, tapi yang Bapak undang ini ormas-ormas yang tidak ada kaitannya, dalam arti kata tidak punya permasalahan apa-apa. Dan sayangnya mereka tidak menyampaikan ini aspirasi. Tidak kami rasakan lah, kalau saya bilang tidak sama sekali nggak mungkin lah ya. Mereka asik-asik aja kira-kira gitu. Mungkin asik-asik aja mereka, nggak juga dikutak-atik negara ya kan. Sementara yang direpresi ini yang bermasalah. Ya, kan? Kalau kita misal ada waktu mulai kita dideketin saat itu oleh Pak Wiranto, kita mau dipertemukan, itu yang kita siapkan bukan baju sama jaket sama jas sama peci. Bahan apa yang akan kita diskusikan? Nah, mungkin di kelompok yang berbeda ini, wah ini besok ketemu presiden nih, kita mesti rapi, mesti begini. Ya udah, salah rahat-rahatan saja kalau menurut saya. Ini versi pribadi saya, maaf ya. Saya tidak mengecilkan, tidak mengkerdilkan apa yang pernah dilakukan oleh para ormas-ormas dan lain sebagainya. Tapi kan pasti kita bisa merasakan perubahannya, gitu lah. Nah, kalau seandainya itu disampaikan, ya kan, oleh para ulama, saya yakin Pak Presiden pasti akan melakukan perubahan. Dan itu keluar dari ucapan beliau waktu di Bogor. Ucapannya apa? Waktu saya mencoba mengelaborasi permasalahan kasus Habib Rizik, itu keluar dari Pak Jokowi sendiri bahwa, wah kalau gitu memang saya selama ini mendengar sepihak. Itu keluar. Saya tidak mungkin berani ngomong kalau tidak real. Bahkan yang kedua, beliau nanya, apa yang harus saya sampaikan?
Ya kan, ya menurut saya yang sampaikan kepada aparat, saya bilang begini Pak Jokowi, ini negara hukum. Saya mohon apabila ada permasalahan-permasalahan baik terkait dengan Habib Rizik atau bukan terkait dengan Habib Rizik yang memenuhi unsur hukum, silahkan diproses hukum. Tapi yang nggak ada, tolong jangan diada-adakan. Nah, kalau seandainya Bapak pernah mengundang beberapa petinggi dalam arti kata ya, dari mulai kepolisian, TNI, Menko Polhukam dan lain sebagainya, itu pernah terjadi. Diundanglah mereka untuk membahas permasalahan Habib Rizik. Tolong Pak, sekali-sekali berikanlah dari kita kesempatan untuk menyampaikan informasi versi kita. Oke, tapi di depan mereka. Silahkan mereka dihadirkan. Itu malah yang saya tawarkan. Nah, jadi supaya Bapak mendengar benar-benar dua pihak yang jelas. Karena Bapak sebagai pemimpin negara, Bapak adalah presiden kita juga. Itu ucapan saya, nggak kurang nggak lebih. Oke, jadi sebenarnya menurut Ustadz ada upaya untuk disinformasi kepada presiden mengenai Habib Rizik. Atau ada pihak-pihak yang ingin memberikan citra yang buruk kepada HRS di mata presiden. Iya, pasti. Gitu. Pasti. Bagaimana motifnya politik? Motifnya politik gitu loh, karena kan konkretnya kan Habib itu kan selalu tidak mudah ditundukkan, tidak istilahnya dia lebih senang dengan oposisi, mengkritisi dari luar. Nah ini mungkin pemerintah yang sekarang ini tidak siap untuk hal ini. Gitu, kalau pemerintah sebelumnya kan ya itu normatif saja gitu loh. Ya, kan? Santai. Ya, santai. Kan sebenarnya nggak perlu repot. Kalau mau nggak repot, ini juga bisa nggak repot. Ada majelis ulama. Tapi kan kalau nggak repot kan nggak ada kerjaan. Nah, itu. Luar biasa. Tidak ada kerjaan dan tidak ada kenikmatan. Tidak ada kenikmatan, tidak ada pemasukan. Mungkin, tapi. Ya pastilah. Dari mana? Ya. Dari mana mereka bisa hidup senang-senang begitu kan? Mana ada orang mau setiap hari kerjanya menghujat orang, memaki orang, menjelekkan agama segala. Bayangin ngaku Islam, menjelekin Islam terus nggak berhenti. Kalau tidak, ini komunis kalau saya bilang. Pasti komunis, nggak mungkin. Itu kan gaya-gaya komunis tahun 60-an sekian. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah dari khalifah
dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.